Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdalur Rahmat Setio dengan NIM S1S1 2024. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah aljabar linear sebagai tugas mid. Jadi di sini saya mengambil dua sub materi, yaitu pengaplikasian aljabar linear dan sistem persamaan linear. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengaplikasian aljabar linear. Pada kehidupan kita sehari-hari, terdapat banyak sekali pengaplikasian ilmu aljabar linear. Salah satu contohnya adalah pada bidang informatika. Pada bidang ini, aljabar linear dapat diaplikasikan pada mesin pencarian Google. Contohnya, ketika kita mengetikkan suatu keyword pada mesin pencarian Google, akan ada banyak tampilan artikel yang muncul dan berkaitan dengan keyword yang kita masukkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa ada sebuah website yang tampil di paling atas ketika kita mencari sebuah keyword? Jadi, situs-situs yang terdapat dalam pencarian Google tersebut diurutkan berdasarkan banyaknya jumlah keyword dalam website yang sesuai dengan keyword yang kita masukkan dalam mesin pencarian Google. Secara sederhana, algoritma dalam pencarian Google untuk menampilkan sebuah situs web secara berurutan terdapat dalam tabel berikut. Terlihat bahwa tabel berikut terdapat sebuah situs dari site 1 sampai site 5, kemudian terdapat jumlah keyword, di mana situs yang pertama jumlah keyword 104, kemudian situs yang kedua jumlah keywordnya 200, dan situs yang ketiga jumlah keywordnya 125, situs yang keempat jumlah keywordnya 4, dan situs kelima jumlah keywordnya 25. Nah, sesuai dengan algoritma pencarian Google di atas, maka tampilan artikel saat kita memasukkan sebuah keyword dalam pencarian akan tampil seperti pada tabel di sebelah kanan ini, di mana kita bisa melihat bahwa jumlah keyword yang paling banyak atau jumlah keyword yang kita masukkan akan membuat sebuah website berada di paling atas dengan menghitung jumlah keyword yang sama dengan yang kita masukkan pada mesin pencarian. Sehingga pada tabel berikut, situs kedua menempati posisi teratas karena mempunyai jumlah keyword yang paling banyak, yaitu 200. Kemudian situs ketiga di posisi kedua, situs ke-1 di posisi ketiga, situs kelima di posisi keempat, dan situs keempat di posisi kelima. Sesuai tabel di atas dapat menjadi gambaran bagaimana cara Google menyajikan situs-situs mereka, walaupun masih ada faktor lainnya yang mempengaruhi. Terlihat juga bahwa pencarian Google mengurutkan sebuah artikel sesuai dari banyaknya keyword yang kita masukkan pada pencarian, kemudian dicocokkan dengan artikel yang mengandung kata paling banyak yang sesuai dengan keyword yang kita masukkan, sehingga terdapat situs web yang tampil di bagian teratas saat kita melakukan pencarian di Google. Selanjutnya kita masuk di submateri yang kedua, yaitu sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear atau SPL adalah persamaan-persamaan linear yang dikorelasikan untuk membentuk suatu sistem. Sistem persamaan tersebut bisa terdiri dari satu variabel, dua variabel, atau lebih. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah contoh sederhana dari sistem persamaan linear, di mana 3x tambah 2y kurang z sama dengan 1, 2x kurang 2y tambah 4z sama dengan min 1, dan min x tambah 1/2y kurang z sama dengan 0. Sistem di atas terdiri dari 3 persamaan dengan 3 variabel x, y, dan z. Solusi dari sistem persamaan linear di atas adalah nilai yang dapat menyelesaikan persamaan tersebut.
Kata sistem di sini penting karena menunjukkan bahwa persamaan-persamaannya perlu dipertimbangkan bersamaan dan tidak berdiri sendiri. Nah, dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear terdapat 3 cara, yaitu kita bisa menggunakan cara eliminasi, substitusi, dan grafik. Adapun langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu kita menentukan titik potong garis dengan sumbu X, di mana syaratnya Y harus sama dengan 0. Kemudian tentukan titik potong garis dengan sumbu Y, di mana X harus sama dengan 0. Setelah itu, gambar garis dari setiap persamaan. Lalu tentukan titik potong kedua garis. Titik potong tersebut adalah penyelesaian SPLDF. Untuk lebih memahami mengenai sistem persamaan linear, mari kita mengerjakan contoh soal berikut, di mana soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X kurang Y sama dengan min 1 dan 3X tambah 2Y sama dengan 12 dan gambarkan grafiknya. Langsung saja, yang pertama itu kita harus menghilangkan variabel Y-nya, yaitu dengan cara persamaan pertama kita kali 2 dan persamaan kedua kita kali 1, sehingga persamaan 1 menjadi 2X kurang 2Y sama dengan min 2 dan persamaan kedua menjadi 3X tambah 2Y sama dengan 12. Kemudian kita tambah sehingga 2X tambah 3X sama dengan 5X dan min 2Y tambah 2Y habis. Kemudian min 2 tambah 12 hasilnya adalah 10. Kemudian 5X sama dengan 10, jadi X sama dengan 10 dibagi 5 hasilnya 2. Nah, setelah itu kita mensubstitusikan X sama dengan 2 ke dalam persamaan 1, sehingga menjadi X kurangnya sama dengan min 1, X nya kita ganti menjadi 2, sehingga menjadi 2 kurangnya sama dengan min 1, min Y sama dengan min 2 kurang 1, dan Y sama dengan 3, sehingga titik potong dari persamaan X kurang Y sama dengan min 1 dan 3X tambah 2Y sama dengan 12 adalah 2,3. Nah, ini adalah grafik dari persamaan X kurangnya sama dengan min 1 dan 3X tambah 2Y sama dengan 12. Terlihat bahwa titik potong dari persamaan linear ini terletak pada 2, min 3. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.